Assalamualaikum sahabat muslim. Setiap hari kita sholat menghadap Ka'bah. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa Ka'bah? Apakah sejak awal kiblat umat Islam memang ke sana? Ternyata tidak. Awalnya, arah kiblat adalah Baitul Maqdis di Yerusalem. Perubahan kiblat ke Ka'bah bukan sekadar soal arah, tapi momen penting yang menandai identitas dan kemandirian umat Islam. Di video ini kita akan telusuri bagaimana perubahan itu terjadi dan makna besarnya dalam perjalanan Islam. Yuk kita mulai. Satu, awalnya kiblat ke Yerusalem. Sahabat muslim, tidak banyak yang tahu bahwa arah salat umat Islam pada awalnya bukanlah Ka'bah, melainkan Baitul Maqdis, masjid yang terletak di kota suci Yerusalem. Ini terjadi baik saat Nabi Muhammad SAW masih di Makkah maupun setelah beliau berhijrah ke Madinah. Baitul Maqdis adalah tempat suci yang dimuliakan oleh para nabi terdahulu, terutama oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Menjadikannya sebagai kiblat pada masa awal Islam adalah bagian dari kesinambungan misi kenabian yang satu. Semua nabi membawa risalah tauhid. Di Makkah, Rasulullah SAW bisa sholat menghadap ke Baitul Maqdis sambil tetap mengarahkan tubuh ke Ka'bah karena posisi geografisnya memungkinkan. Tapi ketika beliau hijrah ke Madinah, arah itu berubah total. Ka'bah berada di selatan, sementara Baitul Maqdis di utara. Maka setiap kali sholat, Nabi Muhammad dan para sahabat terpaksa membelakangi Ka'bah demi tetap menghadap ke arah yang diperintahkan. Peristiwa ini berlangsung selama sekitar 16 hingga 17 bulan setelah hijrah. Rasulullah SAW tetap taat, tetap patuh, tapi dalam diamnya beliau menyimpan harapan. Setiap malam beliau sering menatap ke langit, menunggu wahyu dari Allah. Bukan karena ragu, bukan karena enggan, tapi karena cinta. Cinta kepada Ka'bah, rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ka'bah adalah simbol awal mula dakwah tauhid, dan Nabi Muhammad sangat ingin umatnya memiliki arah ibadah yang menunjukkan jati diri mereka. Bukan sekadar mengikuti jejak umat terdahulu, tapi menegaskan identitas sebagai umat Islam. Namun, sebagai hamba yang taat, Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan satu pun permintaan secara langsung kepada Allah. Beliau hanya berharap dalam hati, dan Allah yang Maha Tahu isi hati manusia kelak menjawab harapan itu dengan wahyu yang sangat mulia. 2. Turunnya wahyu perubahan kiblat. Sahabat muslim, setelah berbulan-bulan Nabi Muhammad SAW menanti, akhirnya tibalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Allah menurunkan wahyunya dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Ayat ini bukan hanya perintah biasa, ini adalah bentuk penghormatan dari Allah kepada Rasul-Nya. Doa yang tak pernah diucap, hanya disimpan di dalam hati, kini dikabulkan dengan kelembutan ilahi. Sejak saat itu, arah sholat pun secara resmi berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Makkah. Perubahan ini tidak terjadi secara diam-diam. Ia menjadi peristiwa sejarah yang dikenang sepanjang masa. Bahkan, dalam salah satu sholat berjamaah, wahyu ini langsung disampaikan saat para sahabat sedang sholat. Mereka kemudian berputar arah di tengah-tengah sholat dari utara ke selatan, dari Yerusalem ke Makkah tanpa menghentikan ibadah. Bayangkan betapa taat dan sigapnya para sahabat saat menerima perintah dari Allah. Peristiwa ini terjadi di sebuah masjid di Madinah yang kemudian dikenal sebagai Masjid Qiblatain, artinya masjid dua kiblat. Sampai hari ini, masjid itu masih berdiri dan menjadi saksi bisu dari transisi besar dalam sejarah Islam.
Perubahan kiblat ini bukan hanya perubahan arah fisik. Ia adalah pernyataan tegas bahwa umat Islam memiliki arah sendiri, identitas sendiri, dan hubungan langsung dengan Allah, bukan sebagai pengikut tradisi lama, tetapi sebagai penerus risalah yang disempurnakan. 3. Kenapa Ka'bah? Sahabat Muslim, mungkin terlintas di benak kita, kenapa Allah memilih Ka'bah sebagai kiblat? Apa istimewanya bangunan berbentuk kubus itu di tengah gurun Makkah? Ka'bah bukan sekadar struktur fisik, ia adalah simbol awal mula tauhid di bumi ini. Dalam Al-Quran, Ka'bah disebut sebagai rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia ialah Bakkah, Ka'bah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 96. Dalam ayat ini, Allah menyebut Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama yang ditetapkan bagi manusia. Dan rumah itu dibangun oleh dua nabi agung, Ibrahim dan putranya Ismail, atas perintah langsung dari Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 125 hingga 127 disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim bersama Ismail membangun pondasi Ka'bah, sambil terus berdoa agar tempat itu menjadi pusat ibadah dan agar keturunannya menjadi umat yang tunduk kepada Allah. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Maka, ketika kiblat dipindahkan ke Ka'bah, itu bukan hanya soal arah sholat. Itu adalah kembali ke akar tauhid, ke titik awal misi para nabi. Allah sedang menegaskan bahwa umat Muhammad bukan sekadar penerus syariat lama, tapi penyempurna risalah para nabi terdahulu. Ka'bah juga berada di kota Makkah, tanah haram yang penuh berkah, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan lokasi berkumpulnya umat dari seluruh penjuru dunia setiap musim haji. Ia bukan milik satu kaum atau satu bangsa, tapi pusat ibadah global bagi seluruh umat Islam. Memilih Ka'bah sebagai kiblat juga memperkuat identitas dan kemandirian umat. Sejak saat itu, umat Islam tidak lagi menghadap ke tempat suci agama lain, tetapi ke rumah yang dibangun oleh bapak para nabi, Ibrahim, yang ajarannya adalah tauhid murni, yang diturunkan kembali melalui Rasulullah. 4. Makna kiblat lebih dari sekadar arah. Sahabat Muslim, setelah kita memahami bagaimana kiblat berubah dan kenapa Ka'bah dipilih sebagai arah ibadah, ada satu hal penting yang tidak boleh kita lewatkan. Apa sebenarnya makna kiblat bagi kita sebagai umat Islam? Kiblat bukan hanya arah fisik ke barat atau selatan, ia lebih dari sekadar titik koordinat di kompas. Kiblat adalah simbol persatuan, simbol ketaatan, dan simbol keikhlasan. Setiap hari, 5 kali sehari, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia, dari Asia hingga Amerika, dari desa terpencil sampai kota besar, semuanya menghadap ke satu arah yang sama, Ka'bah di Masjidil Haram. Disitulah kita menyatukan arah pandang kita, dan lebih penting lagi, menyatukan arah hati kita. Kiblat mengajarkan kita bahwa meskipun kita berbeda bangsa, bahasa, warna kulit, dan budaya, kita semua tunduk kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Kiblat menyatukan kita dalam ibadah, dalam tujuan hidup, dalam semangat ketauhidan. Ketika kita berdiri menghadap kiblat, sejatinya kita sedang berkata dalam hati, "Ya Allah, hanya kepadamu aku menghadap, bukan kepada dunia, bukan kepada ego, bukan kepada siapapun selain Engkau." Kiblat juga menjadi pengingat bahwa hidup ini harus punya arah. Seperti salat yang tidak sah tanpa kiblat, begitu juga hidup kita tidak akan lurus tanpa arah menuju Allah. Tanpa kiblat, salat kehilangan maknanya. Dan tanpa tujuan hidup yang lurus kepada Allah, jiwa pun kehilangan pegangan.
Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih saat harus membelakangi Ka'bah, dan begitu bahagia ketika akhirnya Allah mengizinkan umat ini menghadap rumah tauhid. Jadi, sekarang kita tahu bahwa kiblat ke Ka'bah bukan tradisi semata, tapi wahyu dari Allah, penuh makna sejarah dan spiritual. Semoga kita makin sadar bahwa setiap kali kita salat, kita sedang menghadap bukan hanya ke bangunan, tapi ke arah yang diperintahkan Allah. Jangan lupa like, komen, dan share ke sahabat muslim lainnya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.